Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum harian ini. Insya Allah, tiap hari 15 menit aja. Tiap hari saya mencoba menjawab curhatan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau enggak ya mau dimaafkan. Dan sebelum kita mulai, Bootcamp Tengah Toko lagi open batch ke-13. 3 hari lagi kita mulai. Jadi hari Jumat dimulai Zoom pertamanya. Yang dimana teman-teman harus pelajari modul dulu. Modul 1 dulu sebelum kita Zoom. Dan modul dibagikan insya Allah hari Rabu. Dan Zoom-nya di hari Jumat. Jadi modul, pelajari, praktekkan, baru Zoom. Dan modul kedua, ketiga, keempat diusahakan H-5 dari jadwal Zoom. Karena untuk Zoom pertama ini nggak terlalu praktek, tapi Zoom selanjutnya full praktek insya Allah. Gitu teman-teman, yang mau daftar langsung boleh japri saya ya. Sekarang silakan kalau ada yang mau curhat, boleh langsung tunjuk tangan yuk. Wah, Alhamdulillah. Kemarin juga nggak ada yang ngacung. Jadi selesai cepat. Saya hitung sampai 5, kalau tidak ada saya sudahi ya. 1, 2. Yuk Mas, next time. Halo, Bang Gani. Halo, halo. Bang Gani, aku Hmm. mau nanya nih, Hmm. eh, cara riset produk yang lagi win tuh, itu gimana ya? Salah satunya apa aja sih Bang Gani gitu? Selain dari misalkan penjualannya udah 10.000 plus, itu tanpa tools. Tanpa tools. Eh, bisa gak sih Bang Gani manual aja nih kita sambil nyari-nyari gitu, kira-kira nih yang potensi yang mana gitu. Itu apa aja sih? Oke. Bisa banget tanpa tools, tapi saya sangat-sangat merekomendasikan pakai tools saya yang GR R&D. Itu 500.000 seumur hidup, teman-teman. Investasi. Seumur hidup, bukan bulanan. Kalau tanpa tools, jangan langsung lihat Shopee, saran saya. Lihat dulu Google Trend atau TikTok. Itu 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 betul tapi tidak akurat. Makanya harus lengkap antara 3 aspek ya kalau saya R&D produk itu ya. Tadi Google Trend atau TikTok melalui istri saya. Kedua, lihat dari Google GR R&D punya saya sama volume pencarian. Yang volume pencarian sama GR R&D itu pakai tools. Jadi kalau nggak mau pakai tools, Google Trend cukup representatif sih. Karena kalau lihat di Shopee itu banyak menyesatkan. Itu Mas next time. Oh, oke Bang Gani. Tapi kalau misalkan itu yang pakai toolsnya Bang Gani ini, dia Hmm? eh, eh, apa aja Bang ini maksudnya tuh kayak produknya apa aja itu Bang ini maksudnya yang kelihatan tuh. Oke, toolsnya itu sangat sederhana teman-teman yang GR R&D. Hanya munculin tanggal upload. Karena kalau ada nih seller cukup-cukup gitu ya, start biasalah bukan mall, terus Instagramnya nggak besar, TikToknya nggak besar, baru upload sebulan, udah laku 1.000, menurut Mas next time produknya sesuatu nggak? Nah betul itu. Iya, sesuatu banget, karena dia nobody, dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba sebulan udah 1.000. Tapi jarang terjadi sih. Bagi saya sih sebulan ada 30 terjual aja atau 30 ulasan, karena kita bisa tahu ya mana FO mana enggak. Oh itu sesuatu layak dipantau. Dan ngeceknya jangan satu toko. Kalau satu toko doang mungkin dia hoki atau outliers ya. Kalau ada minimal 2 toko berarti valid, itu lagi tren. Pengalaman saya gitu. Oh, XM. oh gitu. Oke oke Bang Gani makasih. Siap, silakan kalau mau beli 500.000 seumur hidup. Malah atau murah daripada boncos di iklan, teman-teman. Lebih baik investasi itu. Karena kalau ada update pun akan dapat update-nya, teman-teman. Sip, yuk lanjut. Siapa lagi? Wah, alhamdulillah bisnis baik-baik saja berarti 2 hari ke belakang nih. Saya hitung sampai 5 ya. 1. Yuk, Mas Agus Salim, yuk. Yo Kang, ini mau iseng-iseng aja sih Kang. Ini saya kan ada dugaan gini Kang. Seller itu kan makin kesini kan makin masif ya kan, makin banyak gitu ya Kang. Nah, kira-kira kedepannya ini bakalan ada cara mainnya kayak offline atau enggak, maksudnya kayak gini Kang. Kayak benar-benar dibatasi nih untuk seller atau mungkin nanti akan berbayar untuk jualan di Shopee dan akhirnya nanti bakalan banyak seller ini yang apa jual beli toko gitu Kang, atau mungkin sama sekaligus suppliernya gitu Kang, sama kayak halnya offline aja, apa tempatnya strategis dijual cukup mahal, kalau ini suppliernya atau penjualnya udah banyak dijual cukup mahal juga. Kira-kira ada dugaan ke situ nggak kalau Kang Gani? Kalau saya ada arah ke situ nih Kang, nggak tahu. Wah, menarik, menarik.
kita berandai-andai ya soal seller yang makin banyak. Kita jangan dulu bicara seller deh, kita bicara driver ojol. Itu yang mereka perjuangkan dari asosiasi. Yang saya tahu ya, saya cuma baca di internet aja. Tapi logis sekali itu yang mereka perjuangkan karena driver makin ada terus makin perih mereka dapatnya. Sedangkan kerja udah kayak orang gila dari pagi dari subuh sampai malam. Luar biasa lah. Itu aja yang ya mohon maaf mungkin di bawah kita lah levelnya ya driver ojol itu nggak jadi tuh ada pembatasan seperti itu karena memang jadinya nggak apa ya nggak bukan nggak fair ya jadinya mati enggan hidup tak mau mati enggan itu satu fakta ya driver ojol. Jadi kalau ke seller bakal dibatasi saya rasa masih jauh banget. Menurut saya pun sangat setuju lebih baik regulasi untuk driver ojol dulu. Terus kedepannya gimana kalau makin banyak? Saya rasa sih seller makin banyak saya sih nggak begitu takut ya, karena nggak semua seller bisa beradaptasi. Nah itu yang saya tekankan, sering banget saya tekankan di YouTube saya, bahwa kita harus bisa adaptasi, harus bisa open minded. Nggak semua seller bisa open minded, termasuk dimana kalau kita jualan produk, karena kalau saya udah nggak cinta produk sama sekali, yang penting laku dah, bodo amat. Dan masih banyak banget seller yang produknya itu aja. Ya oke sih saat ini oke, tapi walau alam 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, walau alam. Karena kan dia pasar ya, pasar tuh yang ngikutin demand. Mau berapapun sellernya, saya rasa nggak semua seller berani dobrak zona nyaman. Jadi saya nggak begitu takut sih soal banyaknya seller. Gitu Mas Agus Salim. Oh, oke gitu Kang. Siap. Tapi kalau untuk yang tadi itu Kang, yang terakhir, kira-kira akan ada apa formasi kayak transaksi jual beli toko gitu Kang? Kira-kira ada nggak Kang menurut Kang Gani? Kayaknya udah terjadi deh ya. Kayaknya udah terjadi. Kayaknya sudah terjadi, cuman itu legal atau enggak rasanya enggak. Rasanya enggak boleh oleh si Shopee-nya. Rasanya ya. Oh, oke. Siap Kang kalau gitu. Terima kasih Kang. Siap. Kalau di per YouTubean sih udah lama itu, dan itu boleh oleh si YouTube-nya ya. Boleh tuh dalam artian tidak difasilitasi tapi boleh pindah nama gitu. Kalau di Shopee kayaknya atau TikTok kayaknya masih belum boleh. Yuk lanjut Mas Aikonomi. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang masih main produk musiman nggak Kang? Misalkan mau musim sekolah main kantor kayak gitu. Bukan masih, emang itu yang sekarang saya mainin. Memang ngejar tren terus sekarang saya. Sama bener nggak Kang? Kalau misalkan kita pakai foto AI itu secara algoritmanya nggak cocok ya sama Shopee atau gimana sih Kang? Apa harus foto manual lagi gitu? Secara langsung itu mitos ya teman-teman, karena di Shopee-nya sendiri kan ada fitur AI, Shopee-nya sendiri ada fitur ngebagusin foto kita pakai AI. Itu mitos secara langsung ya. Tapi kalau ternyata foto AI yang di-generate membuat jijik orang yang lihat sehingga CTR-nya rendah, jadi algoritmanya jelek. Nah itu jadi tidak secara langsung jelas tidak lah, karena Shopee-nya sendiri kan ada fiturnya. Jadi Oke, bukan Kang, kayak makasih, TikTok atau YouTube yang konten AI ada centangnya sendiri, ada perlakuan khusus. Di Shopee sih belum, saat ini belum. Mudah-mudahan enggak. Gitu Mas Eko. Oke Kang, makasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk, masih ada waktu yuk. Siapa lagi yuk? Yuk, Mas Agus Salim yuk. Halo. Halo Kang. Yuk, gimana? Iya Kang. Untuk sekarang itu Kang Gani generate foto itu pakai apa, masih Demina atau enggak? Terus juga saya kan waktu itu pakai Demina ya. Nah itu kita masih bisa ngakalin pakai yang apa, gratisnya itu yang dapat 2.000 koin kalau nggak salah deh. Sekarang kalau nggak salah udah nggak bisa ya Kang. Itu sih Kang. Oh, satu saya Dreamina pakai yang berbayar, jadi nggak tahu yang gratisnya. Terus saya masih pakai Dreamina untuk tembakan pertama. Selanjutnya saya pakai tools bikinan saya sendiri, yang apa ya? Sebenarnya lebih bagus Dreamina, cuman jadi lebih hemat aja. Dan saya Dreamina pakai berbayar pula lagi. Gitu Mas Agus Salim. Oke. Bisa pakai Pipit AI, nanti saya kasih linknya Pipit AI. Siap. Pipit AI Terima juga kasih Bang. bagus, lebih murah. Oke Kang. Yuk lanjut Mas, next time yuk.
Kang Gani, tadi aku lupa ya, ada satu ya. Kalau kalau resi Eco Express itu apa ya, Bang Gani? Eco Express itu adalah resi virtual ya teman-teman. Jadi itu cara Shopee mengakalin sistem Shopee. Jadi ada kendala kan di kayak waktu di musibah Aceh Sumbar kan, kendala Mhm. logistik kemarin, Lebaran kemarin kendala pelabuhan. Jadi ketika ada orderan yang menurut sistem Shopee bakal terlambat, jadi diperpanjang masa waktunya, dilempar ke Express Eco itu. Bayang nggak? Dan itu kalau teman-teman nggak ngirim nggak apa-apa. Teman-teman nggak ngirim nggak apa-apa. Oh Bahkan iya, bisa. soalnya dia nggak bisa di print gitu resinya, Bang Gani. Ya itu nggak masalah, nggak masalah. Nanti satu saat dia akan jadi bisa di print dan nggak perlu khawatir. Aduh, ini nanti aku kena penalti, nggak akan. Oh, oke oke oke. Masih Bang Gani. Ya, dan hati-hati itu kan jadinya lama. Dari sisi customer tuh belanja biasa aja. Hati-hati kalau ternyata pas bisa di print udah 15 hari misalkan, customernya masih mau beli nggak? Apalagi yang COD. Kalau ternyata udah nggak mau beli, mending nggak usah dikirim. Dan itu nggak akan kena penalti. Lucu ya, jadi Shopee mengakali sistemnya sendiri. Ya bagus sih, sebenarnya bagus. Yuk, siapa lagi? Terakhir, satu lagi. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siap. Thank you teman-teman, sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa yang mau daftar bootcamp, 3 hari lagi, batch 13 dimulai, jangan sampai telat. Thank you semuanya. Assalamualaikum.